Oke, kita lanjutkan sekarang soal nomor 6, uji kompetensi bab 4 dari buku paket halaman 168. Sebuah tangki berbentuk kerucut dengan puncak ke arah bawah memiliki tinggi 10 meter, jari-jarinya 4 meter. Kerucut tangki tersebut diisi air setinggi 8 meter. Tentukan usaha yang diperlukan untuk mengosongkan tangki dengan memompa semua air ke bagian atas tangki. Diketahui di sini kerapatan air atau massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, gitu ya. Kemudian nanti kita butuh percepatan gravitasi bumi, ya. Simbolnya adalah G. Yang kita gunakan itu biasanya 10, ya. Tapi di soal ini kita akan coba gunakan nilainya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan gravitasi bumi. Baik. Jadi kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini lebih enak kalau kita gambar, gitu ya. Jadi bayangkan saja di sini kita punya sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik. Tinggi tangki 10 meter, kemudian jari-jarinya adalah 4 meter. Ya, ini kita lengkapi aja. Jari-jari 4 meter, kemudian tinggi tangki adalah 10 meter. Lalu tangki ini diisi air, ya. Ketinggian air adalah 8 meter. Berarti tidak sampai penuh. Nah, tugas kita adalah menghitung usaha yang diperlukan untuk mengosongkan tangki. Dengan cara apa? Dengan cara memompa, ya, dengan cara memindahkan semua air ke bagian atas tangki. Nah, idenya adalah volume air ini kita potong-potong, ya, kita iris-iris sedemikian rupa. Nah, misalkan ini adalah salah satu irisannya, ya, bisa membayangkan, ya. Maka nanti bentuk irisannya ini bisa kita anggap sebagai sebuah tabung, ya Dek ya. Tabung itu berarti kan punya tinggi. Nah, di sini tingginya kita simbolkan sebagai delta Y. Jadi kalau kita lengkapi, kita letakkan dalam koordinat kartesius, ya. Ini adalah sumbu X, kemudian yang di sini adalah sumbu Y. Nah, delta Y itu kan searah dengan sumbu Y. Jadi ketinggian tabung itu searah dengan sumbu Y, makanya di sini simbolnya adalah delta Y, bukan delta X gitu. Nah, selanjutnya rumus umum untuk menghitung usaha yaitu W sama dengan F kali S, ya. Jadi W itu adalah usaha, kemudian F itu adalah gaya, lalu S itu menyatakan perpindahan. Nah, ini rumus umumnya, ya. Karena di sini kita akan memindahkan sejumlah air pada bagian yang kita iris, ya. Misalkan ini adalah irisan ke I, maka rumus ini bisa kita tulis ulang menjadi WI sama dengan FI dikalikan dengan SI, ya. Oh ya, gaya FI ini berarti gaya berat, ya, berat sejumlah air yang ada pada irisan ke I. Nah, untuk berat sendiri itu rumusnya adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, berarti kalau Fi nanti rumusnya ya menjadi Mi dikalikan dengan percepatan gravitasi, ya, kita kalikan dengan Si. Lalu di soal, ya, massa air itu kan tidak ada. Yang ada adalah kerapatan air atau massa jenis air. Dari fisika kita tahu bahwa yang namanya massa jenis atau kerapatan simbolnya adalah ρ. Rumusnya ρ itu sama dengan M per V, ya, massa dibagi dengan volume. Yang kita butuhkan di sini adalah massa, ya Dek ya. Berarti M itu sama dengan ρ dikalikan dengan V. Nah, kita pindahkan ke sini, ya. Berarti kalau Mi ya sama dengan ρ dikalikan dengan VI, lalu kita kalikan dengan G, ya, G itu adalah percepatan gravitasi. Sedangkan untuk SI, ya, itu kan menyatakan perpindahan. Berarti dari posisi air yang ada di sini ditarik, ya, dipompa ke atas. Nah, kalau kita misalkan ini adalah Y. Nah, ini adalah Y. Maka sisanya, ya, yang di atas ini itu adalah 10 dikurangi Y, karena kan ketinggian tangki diketahui 10 meter, ini Y, berarti sisanya ya 10 dikurangi Y, gitu ya. Tinggal kita tulis di sini 10 dikurangi dengan Y. Nah, ini adalah besarnya perpindahan atau besarnya SI, ya, kita tuliskan di sini.
kali dalam kurung 10 dikurangi dengan Y. Nah, adik-adik, kalau di sini adalah YI, maka sisanya adalah 10 min YI. Nah, sehingga kalau di sini kita punya SI, maka ya ini tinggal dilengkapi aja menjadi 10 dikurangi YI, gitu ya. Baik. Lalu di sini ada VI. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, V di sini adalah volume tabung ya. Oleh karena delta Y-nya itu kan kecil sekali ya, tingginya ini kecil sekali, maka bisa kita anggap air yang kita iris ini nanti berbentuk tabung. Sehingga V di sini ya kita menggunakan rumus volume tabung ya. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat dikalikan dengan T ya, luas alas berbentuk lingkaran dikalikan dengan tingginya. Maka kalau kita kembalikan ke sini berarti rho dikalikan dengan pi kali RI kuadrat lalu dikalikan dengan tinggi tabung, dalam hal ini adalah delta Y, kemudian kita kalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dalam kurung 10 dikurangi YI. Nah, selanjutnya bagaimana dengan RI ya? Apakah RI ini sama dengan 4 meter? Tentu saja jawabannya adalah tidak ya, sebab keberadaan RI itu ada di sini. Nah, ini kan RI ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan prinsip kesebangunan pada 2 segitiga. Jadi kalau adik bayangkan ya, nanti akan terbentuk 2 buah segitiga siku-siku yang sebangun ya. Misalkan di sini saya punya segitiga siku-siku ABC. Nih ya, segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Lalu segitiga yang kedua adalah segitiga siku-siku ADE, siku-siku di D. Nah, di sini berarti segitiga siku-siku ABC itu sebangun dengan segitiga siku-siku ADE. Nah, maka berlaku AD ya banding AB itu akan sama dengan DE banding BC. Nah, ini adalah prinsip kesebangunan ya pada sebuah segitiga pada 2 buah segitiga. Nah, ini kalau kita masukkan nilai-nilainya ya. Untuk AD tadi itu kan YI ini ya, ini AD. Kemudian untuk AB ini adalah tingginya kerucut. Berarti YI per 10 sama dengan DE, dalam hal ini adalah RI. Nah, ini yang kita cari. Kemudian ini dibagi dengan BC. BC itu adalah jari-jarinya kerucut, yaitu 4 meter. Selanjutnya 4 dan 10 ini bisa kita sederhanakan ya, masing-masing kita bagi 2. 10 dibagi 2 ini 5. Lalu kita kali silang ya. Maka kita peroleh RI itu sama dengan 2/5 dikalikan dengan YI. Nah, hasil ini ya kita kembalikan ke persamaan sebelumnya, ke sini tadi ya. Nih, RI-nya kita ganti dengan 2/5 YI. Maka nanti kita akan peroleh rho dikalikan dengan pi lalu dikalikan dengan dalam kurung 2/5 YI kuadrat. Lalu delta Y-nya ini langsung kita letakkan di pojok paling kanan aja ya. Berarti ini kali G kali 10 min YI, ini kita kalikan dengan delta Y ya. Selanjutnya kita masukkan untuk rho-nya tadi kan 1000 kg per meter kubik. Lalu untuk percepatan gravitasinya itu 9,8. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Berarti nanti kita akan peroleh WI sama dengan 1000 kali pi dikalikan dengan 4/25 YI kuadrat kali 9,8 kali dalam kurung 10 min YI dikalikan dengan delta Y. Nah, nanti ini kalau kita kalikan ya, jadi kan 1000 kali 4 kali 9,8 kemudian dibagi 25 ya. Ini sudah saya hitung, hasilnya itu adalah 1568. Berarti WI sama dengan 1568 pi ya. Kemudian ini kita kalikan YI kuadrat dikalikan dalam kurung 10 min YI dikalikan dengan
delta Y. Nah adik-adik, selanjutnya untuk menghitung usaha total ya, maka WI ini harus kita masukkan ke dalam notasi sigma. Nah coba di slide berikutnya ya. Jadi nanti kita akan punya W total itu sama dengan sigma 1568 Pi dikalikan dengan YI kuadrat kali 10 min YI kali delta Y. Ini sama seperti yang tadi. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah ini kita kenal dengan nama jumlahan Riemann ya. Selanjutnya supaya hasilnya itu akurat ya berarti N-nya itu harus kita buat sebanyak mungkin, atau istilahnya N-nya ini kita buat mendekati tak hingga. Nah secara matematis itu akan sama dengan limit N mendekati tak hingga untuk sigma 1568 Pi dikalikan dengan YI kuadrat dikalikan dengan 10 min YI kali delta Y untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah ada limit jumlahan Riemann untuk N mendekati tak hingga. Ini sesuai dengan definisi integral tentu ya. Berarti nanti ini bisa kita cari nilainya dengan menentukan integral 1568 Pi dikalikan dengan Y kuadrat. Perhatikan kalau sudah kita masukkan dalam notasi integral ya, I-nya itu langsung hilang ya, kemudian delta Y ini berubah menjadi DY. Nah itu sudah kita bahas di video materi. Jadi kita punya integral sekali lagi ya 1568 Pi Y kuadrat kali 10 min Y DY ya. Untuk batas bawahnya 0 ya, ini berkaitan dengan pusat koordinat ya. Kemudian batas atasnya ini berarti tinggi air yaitu 8 meter gitu. Nah nanti ini kalau dicari ya berarti kan 1568 Pi itu bisa kita keluarkan dari dalam notasi sigma. Ini sesuai dengan sifat integral tentu ya. Kemudian Y kuadratnya itu kita kali masuk. Makanya di sini 1568 Pi kali integral batas bawah 0 batas atas 8 ya. Lalu 10 kali Y kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat kali Y berarti di sini Y pangkat 3 DY. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kalau 10 Y kuadrat itu kita integralkan. Hasilnya kan 10 per 3 kali Y pangkat 3. Jadi kalau diintegral itu gampangannya pangkatnya itu naikkan 1 kan gitu ya. Berarti 10 dibagi 2 plus 1 ya 10 per 3. Dikalikan dengan Y pangkat 2 plus 1. Berarti di sini menjadi pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan 1 per 4 ya, 1 per 3 plus 1 kali Y pangkat 4. Lalu batas atas dan batas bawahnya tinggal tulis ulang di sini ya. Kemudian nanti tinggal kita masukkan ya. Untuk batas bawahnya kan 0. Nah nanti kalau dimasukkan 0 hasilnya ini akan 0 semuanya. Maka yang kita masukkan cukup 8-nya ini saja ya. Berarti nanti 10 per 3 dikalikan dengan 8 pangkat 3. Ternyata hasilnya itu adalah 5120 ya per 3. Kemudian dikurangi 1/4 kali 8 pangkat 4 ya. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 1024. Nah nanti kalau diteruskan ya hasilnya itu adalah 1568 Pi yang ini. Kemudian yang di dalam kurung ya ini hasilnya adalah 2048 per 3 ya. Lalu kalau 2048 kita kalikan dengan 1568 hasilnya adalah 3 juta sekian ya, tepatnya adalah 3.211.264 per 3 Pi. Nah satuan dari usaha adalah Joule ya, akhirnya ketemu ini. Baik, demikian tadi pembahasan untuk soal nomor 6. Terima kasih.